Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Franciscus Darmanto dari program studi manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai rantai pasokan dan risiko pada produk Mayora, khususnya pada produk Kopiko. Topik ini sangat penting untuk dipahami karena manajemen rantai pasokan merupakan bagian yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran produksi dan distribusi suatu produk, terutama bagi perusahaan besar seperti PT Mayora Indah Tbk yang memiliki jaringan pasar di Indonesia dan di berbagai negara lain. Melalui analisis ini, saya ingin menjelaskan bagaimana alur supply chain Kopiko bekerja, risiko apa saja yang mungkin terjadi, dan bagaimana upaya perusahaan dalam menciptakan rantai pasokan yang efisien serta mampu menghadapi tantangan di lapangan. PT Mayora Indah Tbk sendiri merupakan perusahaan makanan dan minuman ternama yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini dikenal dengan berbagai produknya seperti Kopiko, Roma, Torabika, dan masih banyak produk lainnya yang sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Salah satu produk unggulannya yaitu Kopiko, yang bahkan telah menembus pasar internasional. Untuk memastikan produk tetap berkualitas dan tersalurkan dengan baik ke berbagai wilayah, tentunya dibutuhkan manajemen supply chain yang kuat dan terintegrasi. Jika kita lihat alur rantai pasokan Kopiko, prosesnya dimulai dari penyediaan bahan baku seperti gula dan kopi yang diperoleh dari berbagai pemasok. Kualitas bahan baku sangat menentukan kualitas akhir produk, sehingga tahap awal ini menjadi bagian penting dari keseluruhan proses. Setelah bahan diterima, proses selanjutnya yaitu ke tahap manufaktur, yaitu di mana proses produksi di pabrik Mayora. Di sini bahan-bahan dicampur, dimasak, dicetak, dan dikemas menggunakan teknologi yang sudah terstandarisasi agar produk tetap konsisten dan aman dikonsumsi. Setelah selesai diproduksi, produk kemudian masuk ke tahap distribusi, yaitu pengiriman dari pabrik menuju berbagai gudang dan distributor resmi Mayora. Dari distributor, produk akhirnya disebarkan kembali ke berbagai jenis retailer, mulai dari supermarket, minimarket, sehingga warung kecil, yang pada akhirnya produk ini sampai ke tangan konsumen dan dinikmati oleh masyarakat secara luas. Namun, dalam proses supply chain ini, perusahaan tidak terlepas dari berbagai risiko dan tantangan. Salah satu risiko yang sering terjadi adalah fluktuasi harga bahan baku yang dapat berubah-ubah karena kondisi pasar global, cuaca, atau faktor lain. Hal ini bisa mempengaruhi biaya produksi secara keseluruhan. Selain itu juga, keterlambatan distribusi juga menjadi tantangan yang dapat menghambat kelancaran suplai produk ke pasar, terutama jika terjadi gangguan transportasi, cuaca buruk, atau kendala teknis lainnya. Risiko lainnya adalah ketidaksesuaian kualitas bahan baku yang dapat menghambat proses produksi, karena produk tidak boleh diproduksi dengan bahan yang tidak memenuhi standar. Selain itu, ada juga tantangan persaingan pasar global yang menuntut PT Mayora Indah untuk terus berinovasi. Isu keberlanjutan atau sustainability juga menjadi hal yang penting saat ini karena pasar global semakin peduli terhadap bagaimana suatu produk dihasilkan dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, PT Mayora Indah Tbk berusaha membangun supply chain yang efisien dengan memperkuat kerjasama dengan pemasok, memaksimalkan penggunaan teknologi dalam proses produksi, serta memperbaiki koordinasi distribusi agar produk dapat tiba tepat waktu di berbagai wilayah. Selain itu, perusahaan juga berupaya meningkatkan perencanaan produksi
agar disesuaikan dengan permintaan pasar, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok di lapangan. Koordinasi dengan retailer juga dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan data penjualan agar ketersediaan produk tetap terjaga. Dari seluruh penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rantai pasokan Kopiko terdiri dari proses yang saling terhubung, mulai dari pemasok, produksi, distribusi, retailer, hingga konsumen. Meskipun terdapat risiko seperti fluktuasi harga bahan baku dan kendala distribusi, PT Mayora Indah Tbk mampu meminimalkan risiko tersebut melalui pengelolaan pemasok yang baik, penggunaan teknologi dalam proses produksi, perencanaan yang matang, dan koordinasi yang kuat dengan distributor serta retailer. Supply chain yang kuat dan terintegrasi ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat PT Mayora Indah Tbk tetap bertahan dan berkembang di pasar nasional maupun internasional. Nah, sebagai penutup, saya menyarankan agar PT Mayora Indah Tbk dapat memperkuat kerjasama dengan pemasok untuk menjaga stabilitas bahan baku, mengoptimalkan teknologi dalam seluruh proses rantai pasokan, serta meningkatkan manajemen risiko agar lebih siap menghadapi perubahan mendadak di pasar. Selain itu, penerapan prinsip berkelanjutan dan kerjasama yang baik dengan distributor serta retailer akan semakin memperkuat posisi produk Kopiko sebagai produk yang mudah ditemukan dan tetap diminati. Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, rantai pasokan Kopiko dapat menjadi semakin efisien dan mendukung daya saing Mayora di masa depan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.